Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nina Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama dengan Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Bikin kapok penjahat lingkungan. Perairan Laut Lampung kembali tercemar. Kasus kali ini terjadi di 6 titik perairan laut Kabupaten Lampung Timur yang ternoda limpahan limbah minyak. Celakanya, meski petaka macam ini kerap terjadi berdasarkan peristiwa yang sudah-sudah, tidak satu pun berakhir di ranah hukum. Dalam kasus pencemaran teranyar itu, Dinas Lingkungan Hidup Lampung telah melakukan pembersihan dengan hasil yang tak tanggung-tanggung. Sebanyak 3.500 karung limbah terkumpul. Itu pun masih ada limbah yang menempel di pohon pinggiran pantai dan juga akar-akar pohon. Tidak hanya mencemari lingkungan, limbah juga membuat petambak udang terutama di pesisir Kecamatan Maringgai merugi hingga puluhan juta rupiah. Ratusan ribu benih udang yang dibudidayakan pada belasan hektar tambang udang mati hingga mencapai 80% populasi. Wahana Lingkungan Hidup Walhi Lampung mencatat persoalan serupa pernah terjadi dalam 3 tahun terakhir. Pada 2020 lalu, pencemaran juga terjadi di perairan Lampung Timur. Pada 2021 ditemukan pencemaran limbah dengan kategori lebih parah tersebar di 5 kabupaten di Lampung. Limbah menyerupai gumpalan aspal hitam, mengotori perairan laut Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pesawaran, dan pesisir barat. Lalu pada 2022, tepatnya pada Maret, tumpahan minyak juga memenuhi perairan Lampung, yakni pesisir Pantai Panjang, Kota Bandar Lampung. Tidak ada satupun dari 3 kasus itu kasus yang sudah dituntaskan oleh aparat penegak hukum. Padahal penanganan kasus-kasus tersebut telah melibatkan beberapa dinas terkait hingga Kementerian KLHK dan Polri. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan hukumnya. Wajar jika publik menilai komitmen aparat penegak hukum dan pemerintah daerah terhadap kelestarian lingkungan sangat lemah. Kasus pencemaran lingkungan terjadi amat nyata dengan bukti terang benderang, namun tidak jelas penyelesaian baik pidana, perdata, maupun administratif. Padahal, pakar hukum pidana jelas-jelas bersuara bahwa kasus pencemaran bukan delik aduan. Itu artinya aparat penegak hukum dapat bertindak, melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan jika ada bukti di lapangan. Kasus kejahatan lingkungan cenderung menguap begitu saja. Tindakan pencemaran lingkungan telah diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaku dapat didenda 3 miliar rupiah atas kelalaiannya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penjahat lingkungan juga terancam hukuman minimal 3 tahun penjara. Undang-undang tersebut juga mengatur semua tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk menumbuhkan efek jera bagi para penghasil limbah yang tidak bisa mengolah limbahnya dengan baik, mereka akan diberikan sanksi berat jika terbukti bersalah. Selain pidana, pemerintah dapat memberi sanksi seperti perdata dan administrasi sampai pencabutan izin. Sayang, sungguh sayang, berbagai tindakan tegas yang dapat dijadikan senjata ampuh untuk membuat jera para penjahat lingkungan hanya jadi macan kertas belaka. Sejumlah kasus pencemaran laut tanpa ada kejelasan hukum mengikat dengan pelaku-pelaku yang bebas melenggang dan bebas dari jerat hukum. Para penegak hukum semestinya tanpa ragu dan pandang bulu menggunakan pedang keadilan mereka untuk membasmi para penjahat lingkungan.
Jangan berikan ruang dan napas bagi mereka, para perusak lingkungan. Jangan pula sampai ikut masuk dalam rantai mafia lingkungan yang hanya mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan begitu, kekayaan alam yang kita miliki dapat kita wariskan kembali kepada anak cucu kita kelak. Konstitusi mengamanatkan seluruh kekayaan alam di Republik harus digunakan demi kemaslahatan seluruh masyarakat. Kekayaan alam akan memberi faedah bagi masyarakat manakala kita semua mampu melestarikannya. Sebaliknya, alam yang rusak akan berujung bencana. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi bahasan atau sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini membahas terkait dengan pencemaran ya. Pencemaran ini bukan sekali ini terjadi, tapi kali ini terjadi di wilayah Lampung Timur. Ada limbah BBM yang tumpah dan itu mencemari pesisir di wilayah Lampung Timur. Itu yang menjadi bahasan Lampung Pos di bedah tajuk kali ini. Karena memang ini bukan kali pertama ya Mbak Cici ya. Namun sebelum kita masuk untuk membahas hal ini, sebenarnya seperti apa kondisinya saat ini di sana Mbak Cici? Ya, karena ini memang Lampung itu punya kilang ya, ada kilang minyak dan milik Pertamina ya. Nah, pipanya tersebut ternyata bocor karena memang telah berusia lama. Nah, bocorannya ini mencemari areal pesisir dengan luasan yang cukup lebar ya, dan berpengaruh terhadap nelayan, petambak, dan masyarakat sekitar pesisir. Nah, ini yang menjadi perlu dicermati oleh kita bersama, karena persoalan lingkungan ini menjadi krusial, tapi masih dianggap sebelah mata. Nah, inilah yang perlu kita tegakkan. Kondisinya membuat biota laut juga menjadi mati, banyak yang mati. Kemudian nelayan dan petambak juga merugi karena budidaya mereka itu banyak yang mati akibat pencemaran. Kemudian juga kemarin dilakukan pembersihan. Minyak yang tumpah, rupanya dia membuat minyak dengan air kan tidak pernah bersatu ya. Tapi ini membuat limbah-limbah ini bisa dikeruk. Ada 3.500 karung. Tentu saja dengan 3.500 karung ini kita bisa lihat berapa jumlah pencemaran tersebut. Oke, Mbak Cici itu sangat baik dan merugikan sekali ya. Berarti memang diketahui ini adalah penyebabnya kilang minyak dari milik Pertamina. Ya. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya yang kita ketahui itu kan kita tidak tahu pasti itu siapa apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab seperti itu. Mbak Cici, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali untuk melanjutkan pembahasan ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.